semuanya, kita langsung mulai aja untuk pertemuan hari ketiga. Eh, Kayaknya udah kumpul semua nih untuk teman-teman. Untuk tugasnya gimana? Ada yang kendala nggak? Saya cek di sini yang ngumpulin ada. Bentar, tadi itu dicek web developer 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, di sini ada 8 orang yang ngumpulin. Kalau yang belumnya boleh nanti maksimal sebelum uji kom dimulai. Nanti digabung aja sama tugas ketiga. Jadi kan hari ini nanti ada tugas lagi tuh untuk tugas ketiganya. Nanti nggak apa-apa, mas saya kasih waktu maksimal sebelum dimulainya uji kom. Itu untuk penilaian. Nah, untuk ininya boleh coba disau dulu dari misalnya nih Mas Fahridatul, boleh disau untuk tugasnya. Cek 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 tugas saya apa ya? Boleh, boleh dicoba Bang, disauin Mas tugasnya. bentar saya setup dulu. Soalnya tugas ini baru pertama kali juga dipelajarin Mas ke Laravel Hmm. 12 sama berisnya. Oh, ini pakai Breeze. Pakai berarti Iya, pakai ini ya, pakai Blade atau pakai apa? Liveware. eh beris blade aja Mas. Ah, masih Blade. Iya, pertama kali karena biasanya kan saya mainnya di Bootstrap sama itu ya sama SB admin juga kan. Hmm. Dan ini pertama kalinya main main di Breeze, main Tailwind apa semua lah. Bagus nih. Jadi emang harus keluar dari zona nyaman yang biasanya bootstrap, kita harus pelan-pelan migrasi ke Tailwind. Terus yang ngikutin trennya juga. Nanti starter kitnya yang sebelumnya misalnya pakai Breeze atau Jetstream sekarang udah menggunakan SADCN itu. Karena Iya, kita harus tapi update juga. tapi lumayan belum ini sih Mas, belum belum kompleks itu sih Mas, hanya bertahan di ini aja. Iya nggak apa pelan-pelan. Soalnya pasti ada kendalanya sih. Nggak semudah langsung pakai ini, wah lancar. Pasti ada. Oh ini gimana ya? Bikin sejajar aja kadang bingung. Kalau di Bootstrap pakai misalnya pakai Plex ini, kalaupun di Tailwind seperti apa gitu. Kayak grid aja kan kadang masih bingung gitu. Kalau di Bootstrap kan tinggal raw, kolumnya di setting berapa. Nah, kalaupun misalnya di Tailwind seperti apa kan kadang kita di awal-awal masih bingung gitu. Atau kalau Mas belum itu lama nggak Mas untuk setupnya? eh Kalau bisa ke yang lain dulu Mas, Boleh? saya masih Yang masih lain dulu kira-kira siapa yang mau saw duluan? Mas Mario, Mas Aryo, Mas Muhammad Raka, Erpan, Waldemar, Albar atau Regi? Boleh kalau mau saw dulu? Saya dulu boleh. Boleh, boleh. Mas Erpan ya? Halo, halo. Boleh, silakan Mas kalau mau nge-saw. Halo. Iya, masuk, masuk. Ayo, saya dulu aja ya. Bentar Oke. ya. Share screen aja nih ya. Boleh, boleh share aja Mas. Desktop. Ini udah kelihatan. Oke, udah masuk. Ini udah kelihatan, Mas? Udah masuk Udah. Mas. Nah, saya kemarin nerusin yang sebelumnya aja sih, Mas, sebenarnya. Hmm. Jadi, saya bikin namanya Library Management System gitu. Iya. Jadi di sini mengelola buku dan peminjamannya. Di dashboard kita ada statistik dari bentar. Statistik dari total bukunya, buku Hmm. yang tersedia, peminjaman yang aktif berapa sama yang telat mengembalikan berapa gitu. Nah di
sini ada card dan di sini ada terakhir yang minjem siapa gitu. Historinya. Terakhir yang dipinjam buku apa gitu ya. Historinya, terus buku populernya apa selama 3 bulan terakhir. Di sini ada alertnya yang belum kembaliin. Buku ini belum dikembaliin selama itu. Terus kategori bukunya ada sekian. Nah, di sini buat usernya. Ini buat searchingnya. Di sini mengelola tentang user atau member dari perpustakaan itu. Iya. Nah, ini data dummy semua. Ada di tabel ini ada nama, email, aktif minjemnya ada enggak, total peminjamannya ada 1 nih. Terus poin 1 itu maksudnya dendanya, denda yang belum dibayar. Dan ini anggota sejak kapan. Kalau kita di sini ada show, ada edit sama delete-nya. Kita bisa lihat detailnya kayak gini. Ini adalah detail dari penggunanya, ada informasi dari penggunanya, terus buku terakhir yang dipinjam apa, sama informasi dendanya gitu. Di sini ada aksi juga buat kalau langsung mau bikin pencatatan peminjaman, contohnya gini. Nah, tuh. Kemudian di modul books. Nah, di sini untuk mengelola buku-bukunya. Nah, di sini kita bisa buat lihat detailnya sama edit dan delete. Kalau kita lihat detailnya di sini bisa kelihatan informasi dari bukunya beserta covernya kalau kita upload. Sama kita bisa lihat total stoknya yang available berapa, yang udah dipinjam berapa, terus presentasinya. Nah, di sini juga ada namanya availability-nya. Availability-nya tuh apa? Kalau contohnya mana ya? Ini kan statusnya maintenance ya, makanya jadi nggak available juga. Lalu kemudian ini untuk mengelola peminjamannya di sini di borrowing. Nah, di sini adalah list dari peminjamannya. Ada informasi di atas ini card terkait tentang jumlah peminjamannya dan semacamnya. Nah, tiap menu-menu itu udah disediain fungsi buat searching gitu. Ini bisa by peminjamnya, email, telepon, ataupun bukunya. Contohnya kita tulis siapa ya? Roland. Nah, nggak ada. Bisa dulu. Nekwe, Irwan. Kayaknya masih error deh ya di sini. Irwin, sorry. Nah, Irwin dah. Contohnya gini. Oke, di sini kan ada 3 menu ya. Ada all borrowings. Nah, jadi ini yang statusnya overdue dan masih aktif. Kalau yang overdue aja, dia yang telat mengembalikan. Iya. Ya, oke, itu aja sih, Mas. Oke, Mas, makasih banyak Mas Ervan. Untuk UI-nya sih udah rapi banget ya. Apalagi dalam waktu cuman nggak nyampe sehari, tapi udah banyak fitur yang digunain. Terus saya penasaran ini untuk search-nya, coba Mas, gimana untuk fitur search-nya itu di controllernya? Bentar ya. Ini apa ya? User ya? Misalnya user ya. User. Kita bikin aja sih, Mas, fungsinya. Contohnya ini nih. Set request sort function name like email like gitu aja. Iya. Ya bikin fungsi sendiri aja sih sebenarnya. Oh, ini statusnya dia banyak ini juga ya. Sebenarnya sekarang tuh ada di RP12
bisa nge-where kayak search itu kan pakai where or where gitu. Nah dia Iya. bisa pakai where ani. Where ani itu bisa kolom Where apa aja yang any. mau di like-nya. Oh, Ya, terus iya. biasanya tuh kalau saya sendiri daripada kita menggunakan if kayak gini, saya biasanya menggunakan when. Misalnya nih Where? query when request search. Jadi itu udah mewakili if juga sebenarnya. Oh, oke. Berarti bisa disederhanain lagi ya ini di Jadi lebih nggak usah pendekin ada lagi gitu. if ini kan kelihatan biasanya kalau teman tuh pakai when jika ada requested berarti dijalankan query-nya. Oke, coba ke bawahnya mas, ke bawahnya. Enggak, tadi yang search-nya ke bawahnya. If oh ya, order by Pagenet. Ya ya ya. Warehouse wait. Udah oke sih sebenarnya. Apalagi Ya. waktunya kan singkat tapi udah banyak yang Iya. ada relasi juga. Kalau ngambil dalam relasi gimana tuh mas? Berarti kita bikin di modelsnya aja. Ngambil data relasinya misalnya user relasi ke apa tadi relasinya ke borrowing Nah, ini misalnya. kan ada with nih. User with borrowing gitu. Ngefilternya? Gitu kan kita ini apa ya? User ya. Ya user. Nah, contohnya ini has many, active borrowing aktif gitu. Ini sih. Ya. Oke, udah cukup Ini mas, terus. udah detail banget untuk tugasnya udah bagus banget. Siap, makasih banyak mas Ervan. Oke, terima kasih atas waktunya buat presentasi. Boleh, yang lain ada lagi? Cek. Boleh mas Fahridatul kalau udah siap. Saya ya mas, saya sudah siap, tapi saya juga mau minta maaf pada mas siapa tadi yang udah pemaparan duluan. Mas Ervan. Ervan. Ya mas, pemikiran kita mas, cuman saya belum sekompleks saya kayak mas tadi. Jadi idenya sama, manajemen perpustakaan ya. Betul, ya betul mas. Hanya belum terlalu kompleks karena saya belajar Breeze sama Tailwind dari awal, jadi untuk untuk pemaparan saya lebih sederhana, hanya di CRUD doang mas. Ya boleh, coba gimana mas? Kita per orang biar nggak terlalu lama 5 menit aja ya, biar semuanya kebagian. Biar nanti kita lanjut praktek. Udah kelihatan nggak mas? Udah masuk. Iya. Nah, di sini kan halaman pertama buat login. Di sini loginnya saya bikin dua kondisi, bisa login menggunakan username atau menggunakan email. Contohnya mungkin kalau ke super admin, bentar saya juga lupa shadernya mana ya? Nah misalnya kalau mau pakai super admin, username-nya super admin, terus passwordnya 123456788 itu, terus login. Biasa itu mas, kadang kita kalau pas mau show project atau ini ada aja kendalanya. Iya. Bentar. Di back dulu mas, di refresh. Salah ya, admin purpose kayaknya, coba ya. Di refresh dulu mas, di refresh dulu. Di refresh dulu halamannya. Udah, coba sekarang masukin lagi. Admin oh ya udah.
Ya, cuman tadinya hanya fokus ke growth data buku aja sih Mas ini. Bedanya di sini saya lampirin dokumen. Jadi kayak lampirin buat buat upload dokumennya ada berapa buku gitu, ada berapa halaman buku yang review buku lah dari judul tersebut. Ini ada relasi nggak mas ke data pengguna atau kemana? Ada relasi nggak? eh Sebenarnya saya mau buat relasinya, tapi karena saya mikir waktunya belum cukup, karena batasnya sebelum jam 8 jam jam 6, jadi saya Hmm. kebut dari sore Mas. Oke oke oke. Ini ketika nge-delete cover ikut delete juga nggak filenya? Kita nge-delete buku, hapus juga nggak gambarnya? Iya, kehapus Mas. Coba codingan nge-delete gambarnya gimana? Kadang kan biasanya suka lupa gitu, kita ngupload gambar tapi pas di delete dia gambarnya tetap jadi sampah gitu. Nah apakah ini Hanya lebih ke ini sih Mas, saya implementasi soft delete aja. berarti gambarnya tetap ada di storage? Iya, tetap ada, karena kemungkinan apa namanya, mau meminimalisir ada kesalahan-kesalahan, tapi kalau hapus permanen kan jadi nggak bisa ke backup juga kan. Iya iya benar-benar. Ya, ya. Bagus juga sih menggunakan soft delete. Iya. Jaga-jaga Terus saya biar juga aman. terus saya juga pakai library Spenti buat permission Mas, jadi belum 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 semua ini ROS permissionnya saya belum buat. Iya iya. Oke sih udah cukup. Makasih banyak Mas Fahridatul. Nanti mungkin bisa kembangin Iya. lagi untuk fitur-fiturnya kayak tadi mau nambahin role permission itu lebih bagus lagi gitu. Siap Mas, siap Mas. Siap, Saya makasih banyak usahain. Mas. Siap, terima kasih Mas. Honda. Selanjutnya Mas Mario boleh? Mas, Mas Mario apakah mau nge-sound? ini juga masih sederhana juga sih Mas, masih proses CRUD juga ini Mas. Ya nggak apa Mas, coba kerja gimana? Oke. Nah, ini menggunakan admin LTE Mas. Iya. Oke. Kita coba login ya. Ini ya user ini maaf Mas, udah ini. Oke. Nah user ini kalau super admin dia nggak bisa ini menghapus dirinya sendiri, jadi dia lapisan autentifikasi yang paling tinggi gitu Mas ya. Jadi saya buat dia button hapus hilang gitu. Terus ya seperti kayak biasa lah Mas, isi data, simpan. Oke, kalau mulai ID user kedua ke atas ya, itu baru muncul dia button hapus. Terus ya standar sih. Ya ya. Kalau buku itu apa Mas? Yang dalam buku itu? Iya? Yang di buku apa? Mana buku? Oh yang di buku juga sama nih Mas, yang di buku sama sih Mas, standar juga ya, ada foto buku, nama ya, ini berelasi juga dengan user ya. Sudah jadi
em, sebagai bisa jadi peminjam buku ya. Iya, iya. Buatnya juga buru-buru sore tadi. Ya, terus tambah gambar sama apa ya, bebas aja ya Mas ya. Bisa mungkin simpan. Oke, berhasil. Terus ya editnya sama sih Mas, biasa juga. Ini bisa mungkin ya dirubah ininya, bug ini. Oke, oke. Paling nanti kalaupun mau ekspor lagi tinggal nambahin kayak tadi Mas Ervan ada transaksinya misalnya ketika buku ini pinjam stoknya berkurang misalnya. Terus harganya pun ada pinjamnya berapa bisa bayar gitu. Itu bisa buat referensi untuk pengembangannya. Sejauh ini sih udah basicnya udah bisa, tinggal melanjutkan lagi sih Mas. Udah oke sih untuk tugasnya. Siap. Ada lagi Mas yang mau sampaikan? Itu aja. Udah. Siap. Makasih banyak Mas Mario. Oke, sama-sama Mas. Mas Aryo Kusuma. Oh ini Mas Aryo Ini- ya? Iya Mas. Kalau Aryo. Mario Raditya? Iya. Iya. Kalau Mario Raditya sama juga? Iya. Mario Raditya? Beda Mas. Oh beda. Oh udah Mas Mario sekarang Mas Mario. Sorry. Mas Mario Raditya. Ya pada bagus-bagus ya. Ini standar aja sih Mas, CRUD biasa. Ya di dashboard. Iya. Terus pengguna yang Mas kemarin ajarin. Terus di kursus mencatat judul, instruktur, durasi, dan deskripsi. Gitu sih Mas. Oke. Ini udah ada relasinya belum Mas? Kenapa? Udah ada relasinya belum? Belum. Oh, belum. Mas. Buru-buru sih. Oke. Gitu sih Mas. Validasinya coba jalanin. Muncul nggak error validasinya? Dalam Validasinya menggunakan langsung di controller apa dipisah Mas? Kayak kemarin? kemarin. Oke kemarin. Berarti buat validasi Iya. untuk kursus. Iya. Oke. Udah lama ya. Oke, paling nggak apa-apa Mas, udah cukup untuk tugasnya, udah lumayan bagus. Paling nanti tinggal explore aja untuk penambahan fiturnya, kayak misalnya kayak tadi ada transaksi kursusnya, ada pro permissionnya, itu lebih bagus lagi. Siap. Makasih banyak Mas Siap, Mas. Mario. Ya. Selanjutnya sama-sama. Mas Muhammad Raka boleh? Mas Muhammad Raka Selamat hadir? malam Mas. Iya, malam Mas. Ini mungkin saya paling simple ya dari yang tadi pada jelasin ya. Ya, nggak Jadi apa-apa, saya benar-benar baru bikin sesuai dengan tugas yang diminta, itu bikin CRUD aja kan ya Mas ya. Mas. Iya. Ya jadi saya emang tadi sore juga baru mulai ngerjain itu, langsung ngebut bikinnya cara share screen masih. Maaf. Oh ini benar. Ini mungkin saya kayak laporin hasil belajar saya mungkin ya Mas. Ini saya benar-benar cuma bikin CRUD aja Mas. Halamannya begini. Ini bikin add book. Ini add-nya kan, create-nya, ada edit sama delete, benar-benar bikin CRUD aja Mas. Jadi saya baru belajar dulu tadi
Ya. Untuk instalasinya tuh saya pakai PHP-nya itu lewat ini mas, apa, Hort ya, Laravel Hort. Apa hot? Di situ kan dia langsung PHP sama komposernya langsung keinstall mas. Mm-mm. Ta- Ini SB pakai bikin sendiri mas untuk sidebarnya? Iya, bentar, saya mau nge-share codingan kali mas. Jadi saya tadi belajar pakai Laravel Hort itu langsung install PHP-nya sama ini. Terus untuk database saya langsung pakai database SQLite ya. Oke. Langsung bener-bener kilat gitu mas kerjanya mas. Iya. Langsung aja ya. Nah paling saya bisa nge-share hasil belajar saya itu kan untuk itunya aja saya cuma bikin dari view-nya aja, saya cuma bikin layout-nya doang tadi kan. Untuk booknya doang sama CRUD-nya aja nih, dari create, edit, delete. Iya. Kurang lebih gitu aja sih mas. Siap. Udah oke sih mas, tugasnya kan yang penting bikin CRUD ya. Paling nanti kalau ekspor coba tambahin untuk search-nya, misalnya search by judul atau search by author, nanti bisa diekspor untuk pencariannya. Oke, makasih banyak mas Raka udah nge-show tugasnya. Oke. Selanjutnya mas Waldemar. Ya mas, halo. Ya, Ada masuk suara mas. saya? Masuk mas. Oh ya, sebentar ya. Ya, masih ke mute mas. Udah kelihatan belum? Oh, masuk. Masuk, oke. Jadi di sini saya emang ngelanjutin yang kemarin dipraktekin sama Mas Rizal aja ya. Iya mas. Cuman di sini ada penambahan buku. Nah, di sini ada buku, udah dari tugasnya sih udah saya tambahin sidebar buku. Terus di sini ada view indeksnya untuk daftar bukunya. Ada juga aksi buat edit hapus. Nah, di sini ada tambah buku. Nah, di sini udah ditambahin validasinya juga. Jadi dia nggak jalan kalau datanya nggak diisi. Iya. Saya contoh diisi ya. Misalnya harga, misalnya stoknya 2. Nah, sini juga saya ada upload gambar ya. Simpan. Nah, dia udah bertambah. Buku berhasil ditambah. Nah, sini juga ada fungsi edit. Misalnya kita hapus 12-nya. Kalau gambar dia opsional, no label. Jadi bisa diganti atau enggak di skip gitu. Oke. Jadi dia bisa langsung berubah. Buku berhasil diperbarui. Nah, kemudian tombol hapus juga, bikin hapus, dihapus. Nah, di sini hapusnya itu udah sama ininya ya, udah sama storage-nya. Gimana coba mas? Sama ininya, filenya, jadi biar nggak numpuk makan storage juga. Visual Studio Code-nya kelihatan nggak? Belum Ya, sebentar. Nah, saya share dulu. Udah kelihatan ya? Udah. Coba. Ini saya controllernya, ini fungsi index ya. Pakai paginet, sini create, di sini store. Nah, kebetulan saya kemarin dapat pelajaran baru juga ya, bisa pakai request dari sini. Jadi saya pakai. Jadi ada rule sama message-nya bisa di custom parameter. Iya. Ya, itu juga saya dapat pelajaran baru. Jadi di sini dia lebih ini ya, lebih sedikit. Jadi dia langsung manggil request name. Ngambil dari si ini ya, parameter ini nih. Iya, parameter. Si book kemudian edit biasa, terus update-nya juga di sini ada kondisi kalau dia mau masukin foto langsung keganti. Ini file name-nya, ngambil dari waktu ya, sesuai dengan di store books mana ya, storage books. Nah, jadi gini namanya jadi gini. Udah ngambil nama si filenya, terus simpan di books, di folder books, public books. Kalau ini hapus gambar lama kalau ada.
Jadi yang ketimpa dia kalau ada gambar baru yang lama dihapus. Oke. Kemudian masuk update. Kemudian di sini ada destroy untuk hapus ininya. Nah, di sini pakai kan sebelumnya saya dapat ilmu juga bisa pakai asesor ya dari model ya. Jadi ternyata dari sini itu jadi ketika kita manggil gambar kita nggak harus pakai aset lagi. Maksudnya nggak pakai slash storage lagi ya. Jadi dia udah saya udah dibikin fungsinya di sini. Jadi di indeks itu kita tinggal manggil si ininya. Tinggal manggil si blade-nya ini. Biasanya kan saya kalau bikin itu ada ininya ya, ada Asetnya, storage, manggil asetnya ya, aset storage-nya. storage-nya. Nah itu juga saya baru paham tuh ketika saya pelajari. Jadi emang jadi lebih bersih aja gitu. Kalau itu Mas, di controllernya tadi kan ada update menggunakan variable data ya. Iya. Nah, di store-nya kenapa nggak menggunakan itu juga? Di store. Padahal kalau Di store. menggunakan data lebih sedikit codingannya, lebih sedikit jadi satu baris. Oh, di store-nya ya? Nanti bisa menggunakan variable data juga atau langsung request all juga. Oh Itu bisa iya. masuk semua. Kalau ini sebenarnya buat ngebungkus aja sih sebenarnya, cuman saya lupa buat ininya. Kalau ini sebenarnya kan bisa dibungkus lagi kan ke dalam data. Iya betul. Kalau mau singkat lebih satu baris. Oke, Itu aja sih, Pak. udah Saya cukup cuma ya gitu. Mas. Udah bagus untuk penjelasannya juga. Paling nanti tinggal ditambahin fitur aja kayak search-nya itu kan belum ada, bisa diekspor lagi. Terus Iya kalaupun sih, nanti tinggal sebenarnya saya tambahin fiturnya. sambil ini juga sih explore belajar juga kan, Iya, jadi iya. nggak sempet ke yang search gitu. Nggak apa, nanti buat Tapi pengembangan udah, aja. Buat nanti nge-show iya, ke assessment bisa dilengkapin lagi untuk projectnya. iya. Oke, siap. Makasih banyak Mas Waldemar. Ya, terima kasih. Oke, masih ada waktu sebentar lagi. Mas Albert Okta. Ya Mas, Ya, boleh Mas di-share untuk projectnya. cuman perut biasa gini aja Mas, sama Iya. horse, Hmm. yang biasa. Misalnya ada simpanan dari request yang kayak dibuat alatnya. Oh. Ada relasinya nggak Mas? Ngebuat nambahin relasinya nggak? Oh nggak ada Mas. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas Albar atau udah cukup? Tidak ada Mas, cukup Mas. Siap. Makasih banyak Mas Albar untuk nge-show tugasnya. Nanti tinggal bisa ekspor lagi. Apakah mau menggunakan masih Paginet atau data tables nanti bisa dikembangkan ya. Selanjutnya Mas Regi. Ya, siap Mas, sebentar Mas. Oke, udah muncul Mas? Udah masuk. Oke, jadi mungkin saya masih lanjutin yang Mas kemarin bikin. Di sini ada daftar simulasi untuk ujian sama daftar materi ujian. Si daftar simulasi ini dia itu parentnya si daftar materi. Iya. Oke, jadi contoh di sini ada simulasi 1, simulasi kedua gitu kan. Terus kalau kita mau nambah lagi di sini, dia harus milih tuh pakai simulasi yang dia tuh si materi ini tuh simulasinya yang mana gitu. Misalkan simulasi kedua. Oke, masuk, terus masuk DB-nya juga. Ya ID-nya 3 ya. Iya, masuk. Ya,
dia nyimpan si ID-nya, tapi yang ditampilin di sininya ini judul simulasinya. Oke. Mungkin baru gitu doang sih mas. Siap. Udah cukup sih mas untuk tugasnya kan nggak terlalu ini juga. Paling ya nanti untuk nge-show atau uji kom bisa ditambahin lagi untuk fitur-fiturnya kayak search atau upload image gitu supaya lebih mendukung gitu. Oke, makasih banyak Mas Regi. Yo, terima kasih mas. Selanjutnya Mas Yudi terakhir. Mas Yudi Ardika apakah ada? Mas Yudi Mas Fikri udah update di tugasnya belum? Belum mas, Oh, belum di-upload. oke. Soalnya nih saya tadi ngebaca dari sheet ini. Boleh Mas Fikri? Mau obat. Izin mas, izin share screen sebentar. Desktop. Oke baik, selamat malam Mas Syarijal dan selamat malam buat teman-teman semua. Suara saya jelas tidak Mas? Jelas Mas. Oke baik. Mengikuti silabus dan pengajaran dari Mas Syarijal kemarin, saya ingin coba buat melanjutkan apa yang telah disampaikan. Ada beberapa hal yang sudah diajarkan, itu CRUD, relasi, dan validasi form. Saya coba mengikuti dan setelah diimplementasi seperti berikut. Saya membuat salah satu sama dengan teman-teman yang lain juga, yaitu perihal library atau perpustakaan. Nama webnya itu Maraca. Di sini ada beberapa menu, ada yang disajikan ketika user masuk itu ada dashboard, ini masih statis. Ada beberapa dashboard kategori buku, jumlah bukunya, lalu ada buku yang sering dibaca. Ini masih statis dan baru planning. Okay. Lalu ada kategori buku untuk menginput buku-bukunya. Ketika untuk fungsi search juga sudah diaktifkan, misalkan dongeng. Ini tekan tampil dongeng. Lalu untuk tambah data berbentuk modal, saya lampirkan bintang merah, artinya user harus wajib isi. Menggunakan input sudah menggunakan required, dan saya juga menggunakan validasi dari requestnya. Misalkan untuk kategori. Setelah di input nanti akan muncul notif kategori sudah dibuat. Lalu untuk tabelnya saya menggunakan tabel buat sendiri. Setnya bikin fungsi sendiri, tidak dari data table Bootstrap. Lalu pagination-nya juga dari Laravel. Lalu hasil kategori buku ini menjadi data master, nanti akan masuk ke modul buku. Ketika tambah buku, nanti user bisa langsung memilih kategori buku yang telah di-input. Misalkan tadi contoh kategori. Misalkan kita coba buat input banyak di judul buku untuk kita tes validasi requestnya. Tahun itu 4 digit untuk saat ini. Misalkan kita coba buat input ke 5 digit, lalu stok bukunya umpamanya, lalu deskripsinya, coba kita buat simpan, nanti akan gagal simpan seperti itu. Kita coba buat persingkat.
kita simpan. Yes. Contoh buku. Nah, nanti akan masuk notif buku sudah dibuat. Misalkan ini juga bisa di search. Saya menggunakan fungsi search onware di controller. Misalkan di sini di run, nanti akan tampil. Di sini juga udah ada fungsi edit dan delete. Nah, tujuan untuk pengembangannya banyak sama kayak teman-teman. Cuman saya coba buat mengikuti yang telah disampaikan Mas kemarin. Siap Mas. Seperti itu, Mas Syahrijal. Itu yang kategorinya menggunakan ajak atau gimana pas pop up itu? Coba tambah data kan modal. Pas kalau validasinya gimana? Validasinya? Ini menggunakan modal Bootstrap 5 Mas. Validasinya ketika dia nggak diisi gimana? Validasi backendnya munculnya? Oh, nanti dia akan tampil di sini alert. Oh, tapi hilang, modalnya hilang. Iya, modalnya hilang. Saya juga tadi ngulik-ngulik bisa pakai Ajax. Iya sih, PR-nya kalau modal disarankan pakai Ajax supaya ketika error itu nggak hilang datanya sama nggak hilang modalnya, paling agak PR juga. Ya, betul. Tinggal dipanggil if error ini aja. Nanti kan tinggal dipanggil apabila error, nanti minta tolong di show lagi modalnya. Iya, betul. Cuman karena dia nge-reload halaman kemungkinan ya agak ribet sih, nge-customnya harus pakai Ajax gitu. Iya. Siap, dari Mas itu ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup segitu Mas untuk sistem yang telah dikerjakan. Siap. Untuk tugasnya sih udah bagus, udah sesuai dengan ini juga, udah ekspor juga beberapa fitur, udah bagus sih. Tinggal dikembangin lagi. Tadi plannya kan mau ada detail ininya di bukunya gitu. Lanjutkan Mas nanti supaya pas nge-show ke assessment lebih pede lagi. Siap, makasih banyak. Oke, baik Mas. Makasih juga Mas. Oke, yang belum mungkin nanti bisa menyusul yang karena waktunya juga udah mau kita mulai ke praktek selanjutnya. Nanti di akhir kita ada untuk post test untuk soal itu juga nanti masuk penilaian. Soalnya sama kayak seperti di awal, kayak di tes di awal kan ada kalau nggak salah 20 soal ya. Di akhir pun sama, itu untuk memastikan bahwa pembelajarannya masuk gitu. Nanti di sini pun ada respon umpan balik kalau teman-teman nanti ada saran dan masukan untuk istilahnya tutor selanjutnya. Kita langsung aja lanjut ke praktek lagi ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ke ngoding API. Sebentar, saya screen dulu. Teman-teman kalau mau ngikutin bisa akses untuk materinya. Nanti di hari ketiga kita akan masuk ke API. Saya sambil buka dulu codingannya, bentar. Masih ada PR. Kemarin tuh namanya Laravel add dulu foldernya. Training template. Oke, kita langsung mulai aja setelah kita ngecek tugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan REST API dulu ya, sama RESTful API. Di sini saya ngambil referensi dari dunia coding di Instagramnya. Jadi ini gambarannya untuk menggunakan API ya. Jadi di sini ada klien yang akses, terus di tengahnya ada API, di akhirnya dia request ke server gitu. Jadi dia tuh cuman perantara antara klien sama server untuk konsum datanya. Nah, REST API sendiri di sini tuh singkatannya
Representation State Transfer API. Sebuah Interupsi mas, oh, udah tapi belum. share screen. Screen-nya belum muncul mas. Wait, sorry. Sekarang udah muncul? Sudah. Oke, ini kalau teman-teman mau ikutin nanti ada di GitHub saya. Di sini hari ketiga ya untuk materinya. Jadi untuk gambarannya, untuk REST API ini di sini ada klien yang akses, di tengahnya ada API untuk nge-request ke server gitu. Nanti jadi dia tuh misalnya klien minta A, dia request ke server, nanti server ngasih respon, oh A-nya dibalikin lagi misalnya, where-nya misalnya. Jadi dia tuh perantara. Nah, di sini untuk teorinya atau keterangannya REST API adalah Representation State Transfer API. Adalah sebuah arsitektur komunikasi yang digunakan dalam pengembangan web. Nah, di sini pun ada RESTful API. Nanti ada bedanya ya antara REST API sama RESTful API. Kalau RESTful API adalah Representational State Transferful API adalah implementasi dari prinsip-prinsip REST. Sebenarnya secara outputnya sama, dia istilahnya penengah, cuman nanti ada aturannya yang sedikit berbeda. Contohnya di sini untuk REST API, untuk menggunakan get di sini book ngirim parameternya ID 20. Untuk post pun misalnya add book. Nah, sedangkan di RESTful API dia lebih teratur. Misalnya nih getnya tuh books slash ID-nya 20. Begitupun dengan post. Nah, dia lebih terstruktur gitu dibanding REST API asal nggak ada penyaturan gitu, bebas. Dalam RESTful API, URI atau URL ini dirancang lebih tertata menurut hierarki, sedangkan REST API bisa memiliki URI yang kurang konsisten. RESTful API juga lebih memanfaatkan metode HTTP dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip REST menggunakan metode HTTP untuk operasional CRUD, create, update, read, delete. Nah, di sini sumbernya kalau teman-teman yang akses ada Instagram Dunia Coding. Nah, sekarang karena kita menggunakan Laravel, kita akan menggunakan Laravel Sanctum. Ini salah satu REST API yang cukup simpel ya untuk digunakan. Selain Laravel Sanctum, ada juga kalau bawahnya Laravel ada Laravel Passport. Itu lebih istilahnya lebih advance dibanding yang Sanctum. Nah, di sini pun lengkap untuk dokumentasinya. Kalaupun kita ikutin, kita langsung buka aja text editornya. Nah, dipastikan teman-teman udah masuk ke dalam projectnya. Lalu saya jelasin dulu untuk Sanctum ini. Laravel Sanctum menyediakan sistem autentikasi yang ringan untuk aplikasi satu halaman atau SPA, aplikasi mobile, dan aplikasi berbasis token yang sederhana. Sanctum memungkinkan setiap pengguna aplikasi Anda untuk membuat beberapa token API untuk akun mereka. Token-token ini dapat diberikan kemampuan atau ruang lingkup yang menentukan tindakan apa yang diizinkan token untuk dilakukan. Jadi nanti misalnya kalau dia ngirim token, kalaupun misalnya dia masih valid atau belum expired, responnya sesuai harapan, tapi kalau error unauthorized. Kita harus install aja. Di sini kita menggunakan PHP Artisan ya untuk instalasinya. Kita langsung jalankan aja, ketik PHP Artisan install API. Nah, di sini ada error. Sebentar, errornya ini karena kemarin ada di konsol ini belum ada titik koma. Perbaiki dulu. Kemarin di konsol titik koma. Lalu kita coba running lagi. Nah, dia akan install untuk Sanctumnya. Setelah berhasil nanti akan dibuat routes-nya di sini api.php. Nih, di sini ada keterangan new database migration sudah dipublish, apakah mau menjalankan pending database migration-nya. Di sini opsionalnya yes atau no, pilih yes. Nah, dia akan nge-generate di migration create personal access token. Kalau kita cek di dalam database migration, ini udah menambahkan satu migration ya.
Nah, jangan lupa di sini ada keterangannya. Setelah diinstal, tambahkan hash API token di dalam user model. Jadi kita tambahkan ke dalam model user. Nah, di sini tambahkan hash API token. Jangan lupa di use ya. Mas, sistemnya mas. Oh, sebentar. Belum, nggak ngikutin ya share screen-nya ya? Tampil ke editornya nggak? Tidak mas. Nah, di sini kita use untuk hash API tokennya. Jangan lupa panggil di atas. Use Laravel Samsung hash API token. Nah, setelah itu, setelah berhasil, jangan lupa kita melakukan migrate. Bentar, di sini kita belum melakukan migrate. PHP Artisan migrate. Oh, di sini nggak ada keterangan migrate-nya, berarti dia udah masuk di awal ya. Coba cek di tabelnya, apakah udah ada? Harusnya. Template. Oh, ya udah masuk nih. Personal access token langsung di migrate. Nah, setelah itu ini referensi masih belum update, harusnya 12. Setelah kita install Sanctumnya, kita akan membuat RESTful API authentication dan register user. Jadi nanti kita akan generate token ketika dia berhasil register misalnya, atau nanti dia login generate token juga. Izin mas, share screen-nya ke saya atau ini apa gimana? Nggak ada soalnya. Agak Iya delay mas, ya? share screen-nya belum muncul. Bentar, kok agak delay ya? Sebentar. Sekarang udah muncul? Belum mas. Oh cepat. Udah. Nah, di sini kita akan membuat RESTful API authentication dan register user. Jadi nanti akan belajar untuk memproses authentication menggunakan Sanctum. Jadi saat login nanti dia generate token. Token itu akan digunakan untuk istilahnya nandain itu user siapa yang login gitu. Nanti teman-teman bisa mengakses Postman untuk ngetes API-nya, atau yang lain yang lebih ringan, apa ya, saya lupa lagi namanya. Selain Postman ada juga, cuman kalau saya biasanya pakai Postman. Nah, kita akan langsung aja buat controller. Di sini membuat controller API/out controller. Kita buka codernya. Ikut kebuka nggak ininya? Kode editornya? Kebuka mas, aman. Oke. Di sini kita menjalankan PHP Artisan Make Controller API Out Controller. Kalau kita running, nah nanti akan membuat HTTP controller API Out Controller. Nah, di sini seperti biasa udah pasti nanti bikin function untuk function login dan register. Coba kalau kita ikutin lagi untuk mempercepat ngodingnya, di sini saya jelasin dulu. Kita akan membuat dulu function register. Kita copy paste dulu untuk registernya, nanti saya jelaskan untuk detailnya. Nah, di sini saya menggunakan validator. Jangan lupa setiap menggunakan istilahnya itu harus dipanggil use-nya. Kita use validator sama hash-nya. Nanti saya jelasin apa bedanya menggunakan validator sama validasi request yang kemarin kita buat. Nah, di sini ada kondisinya, jika dia gagal responnya 400. Ini bisa kita sesuaikan ya. Lalu di sini nanti kita akan nge-create data usernya. Nah, setelah ini berhasil, nanti user tersebut akan create token. Namanya ini bisa sesuai kebutuhan teman-teman, mau device atau apa bisa sesuaikan. Baru plain text token. Nah, setelah ini berhasil, jika usernya ada,
dia akan kirim token type-nya bearer, akses tokennya token yang tadi di-generate, lalu usernya user siapa nih yang di-generate, baru message-nya berhasil register misalnya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan ya sebenarnya. Mau seperti ini atau misalnya itu bebas ya, nggak ada aturannya harus kayak gini. Biasanya bisa juga dibuat helper, bahwa ini kan nanti berulang nih, bisa juga ditambahin helper sendiri untuk responnya. Nah, jika dia nggak ada, dia false, suksesnya false, statusnya 409. Nah, lanjutan kita coba ke bawah, tambahin dulu di routingnya. Bentar, di sini untuk routingnya langsung login register. Saya coba tambahin dulu di routing untuk API-nya biar kita bisa ngetes. Nah, di sini seperti biasa, route-nya metodenya post. Ini untuk login. Kita panggil juga untuk controllernya. Ini dalam API. app http controller API out controller login register. Oh iya, kayaknya ada yang kelewat di sini, lupa untuk menambahkan usernya. Usernya belum di-use. Use app model user. Kalau udah, kita bisa buka Postman-nya. Sebentar, agak lumayan loading Postman-nya. Kita login dulu untuk akun Postman-nya. Get. Open, buka Postman. Nah, di sini kita bisa bikin istilahnya folder, misalnya training. Dan training ini nanti kita akan membuat untuk register. Nah, lalu di sini URL-nya URL lokal /API /register. Nah, saya coba jalanin dulu untuk Laravel-nya. Artisan. Kita coba dulu untuk validasinya, seolah datanya nggak dikirim. Nah, jangan lupa di sini pilihnya body lalu pom data. Atau bisa juga kalaupun teman-teman ngirim JSON, di sini pilih JSON bisa juga. Cuma kalau saya biasanya pom data aja. Kita coba send. Tampil nggak untuk Postman-nya? Ngambil mas, ngambil. Ini sebentar, agak delay. Oh, baru running. Coba cancel dulu. Wah, ngebug ini, nge-lag Postman-nya. Kebanyakan tab ya. Kita coba buka lagi untuk registernya. Kita coba hit lagi.
Screen-nya tertutup ya, Mas, Mas? terputus lagi share screen. Keputus. Aduh, sebentar. Sudah tampil lagi belum share screen-nya? Sudah, Mas. Sebentar, ini kok agak delay ya untuk buka projectnya. Tes dulu akses. Normal kok. Oh, berarti dari passwordnya ya agak. Teman-teman ada nggak yang saya pakai password pakai apa? Pengganti password itu apa ya? Ini agak nge-lag nih, tuin passwordnya. Ya, di ini dulu, di squid dulu, tutup paksa. Biasanya kalau yang online bisa melalui websitenya sih, cuman ini kan karena lokal, jadi agak lumayan tricky. Kalau versi web mungkin Mas beda. Kenapa? Awal ada tuh kayak Epidoc gitu buat ngetes API, tapi dia versi web. Nambahin Kalau ini dulu lokal. ya, nambahin satu library dari Ravelnya. Oh, itu nambah ini lagi ya, nambah library lagi. Oh, ini udah muncul nih, udah muncul. Nah, jadi ini respon dari validasi ketika misalnya nih semua data nggak diisi. Kita bisa tahu nih responnya tuh seperti ini. Misalnya nggak diisinya nama, email, password. Kalaupun misalnya nama, email, passwordnya diisi, lalu kan tadi di dalam codingannya ada konfirmasi harus sama kan, passwordnya ada 2. Dia pun tetap munculin error passwordnya harus sama gitu. Itu, Mas, screen-nya. Putus lagi? Bentar, udah putus. Jaringannya di sini lumayan bagus, tapi ini putus. Sudah tampil sekarang? Udah. Ini error ketika datanya nggak dikirim. Jadi kita tahu nih, oh bentuknya seperti ini gitu. Untuk ngolah di frontend-nya seperti apa nanti disesuaikan. Nah di sini ada error 400. 400 ini kode yang dikirim dari controllernya. Misalnya kita pengen kodenya ganti ya 422 misalnya. Itu bisa juga nanti saat di hit responnya berubah statusnya jadi 422. Nah ini ketika menjalankan kodenya validatornya fail atau gagal. Nah, kalau dia berhasil, harusnya kan menjalankan ke sini, lalu create token, lalu jika ada usernya dia generate token tadi. Kita coba untuk jalankan nama, email, password, password confirmation. Nah, setelah kita running, kita coba hit. Nah, di sini responnya sesuai ya, statusnya 201, lalu token type-nya bearer. Nah, ini akses token ini di-generate sama si Sanctum itu. Ini yang akan kita gunakan untuk ngakses user. Misalnya Mas, nih, putus lagi, Mas. putus lagi. Tapi suaranya jelas nggak suaranya? Suaranya jalan.
Kalau suara aman mas, cuman ini aja yang selalu putus. Udah tampil belum? Udah. Kalau suara mah aman, cuman share screen aja suka putus-putus. Nah, di sini saya mau mendemokan untuk misalnya nih di routing kan ada untuk get user ya. Tapi dia ada middleware out sanctum. Artinya dia harus ngirim token. Kalau nggak token dia nggak boleh akses user. Nah, kita coba di sini akses user tapi tanpa ngirim token. Responnya nih, message-nya unauthenticated. Jadi dia 401. Artinya harus ngirim token. Nah, ngirim tokennya gimana caranya? Di header itu ada authorization. Kita tinggal aktifkan. Nah, kalau tokennya nggak valid, biasanya dia nggak bisa juga. Dia masih dianggap salah nih, misalnya passwordnya salah misalnya. Nah, kita dapetin tokennya, pertama harus login dulu. Karena kita udah punya akun, misalnya akun yang ini kita masukin ke login. Di sini email juga. Oh, sorry, kayaknya belum ada vaksin loginnya ya. Kita gunain token yang diregister aja deh di sini. Ini sampling tokennya ya. Kita copy, masukin ke dalam user, tambahkan. Nah, di sini kadang sering keliru nih. Maksud tuh nggak kelihatan errornya tapi nggak masuk. Karena di sini ada mirror spasi. Kadang di front end, oh ini udah ngirim kok tapi nggak masuk ya. Ternyata ini kurang spasi gitu. Kita coba kirim. Nah, kalau berhasil, dia 200 datanya muncul. Tapi kalaupun misalnya ada kayak tadi salah ngirim, nih dia nggak masuk karena di sini nggak dianggap. Ini saya sering banget kalau ngoding atau tektokan sama orang front end gitu. Ini udah dikirim tapi kenapa nggak masuk? Ternyata ada spasi yang nggak kelihatan gitu. Ini untuk generate token sama akses tokennya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat register, kita akan membuat untuk login ya. Untuk loginnya di sini ada untuk samplingnya, kita akses aja. Kita bikin public function login. Sekarang sama logonya nih kita buat juga. Di sini kita tinggal out controller, kita bikin di bawah. Nah, jangan lupa kita ubah aja nih ke 422 biar sama. Hash-nya juga ini ada. Lalu di sini exception-nya kayaknya perlu di-import ya. Exception-nya oh ini use exception. Nah, saya jelasin dulu di sini untuk function login-nya. Pertama, seperti biasa, kita validasi dulu untuk email dan passwordnya. Kalau dia nggak diisi, responnya 422. Lalu di sini kita ngecek dulu nih kredensial loginnya, cek berdasarkan email. Di sini pun bebas ya, mau email, mau username atau apa bisa sesuaikan. Kalau dia tidak ada user, berarti artinya email user salah. Jadi sebelum ngecek password, cek dulu nih, ada nggak usernya. Nah, kalau ada, dia ngecek lagi nih, passwordnya sesuai nggak dengan password yang dikirim atau password user itu, harus cocok. Kalau nggak cocok, dia returnnya suksesnya false, lalu message-nya password salah. Nah, kalau dia berhasil, dia generate token lagi. Responnya sama kayak tadi, ada token type, akses token, user, message-nya berhasil login. Kalau gagal, dia nge-cache. Misalnya nih, kenapa kita menggunakan tree cache? Misalnya di sini ada salah nih, user. Ini akan masuk ke dalam cache ini. Dia nggak melanjutkan kodenya ke bawah. Kita langsung aja coba praktekin ya untuk login ini. Akses login. Pertama kita akan buat emailnya salah misalnya. Atau emailnya nggak diisi dulu. Responnya udah pasti validasi. Ketika semuanya diisi, lalu emailnya salah, dia akan responnya email user salah. Karena email ini nggak ada. Adanya Syahrijal aja. Step selanjutnya, di sini ada pengecekan lagi password. Kita coba passwordnya bikin salah, misalnya 127. Kita hit lagi,
Nah, suksesnya false, message-nya password salah. Artinya emang password ini nggak sesuai dengan data usernya. Kita coba buat error ya. Ini penting banget, kadang kalau kita nggak belajar error nanti bingung ketika ketemu error. Kita buat typo untuk usernya. Karena sebenarnya kan kita nggak ada kode user. Kalau kita akses, nah di sini 500 errornya, di sini keterangannya kelas API user tidak ada. Nah berarti emang datanya nggak ada ya. Baru kita sesuaikan lagi user. Nah kalau datanya udah sesuai, harusnya responnya sesuai dengan harapan kita. Token tab-nya, akses tokennya, user, message-nya berhasil. Kita langsung coba lagi untuk data yang benar. Nah, di sini tokennya berhasil di-generate. Ini ID ini dia terus bertambah. Yang sebelumnya 1 sekarang jadi 2. Artinya dia bisa diakses untuk tokennya ini. Kalau kita coba akses token tersebut, lalu kita akses ke user, coba nih kalau ini masih aktif kan, dia token lamanya pun sebelum dia di-delete dia masih bisa diakses. Kita putus coba lagi Mas Syarizal. Oh putus lagi ya. Udah tampil lagi belum? Udah. Nah, di sini kita akan menambahkan, tadi kan udah login. Kita coba akses loginnya apakah berhasil. Dengan ininya 2. Di spasi. Ini jangan lupa besar kecilnya ya, ini sangat berpengaruh. Beernya ini. Nih, kalau dia berhasil, responnya 200. Kalau kita buat gagal, misalnya 3 nya. Responnya unauthenticated. Coba lagi 3, ini berhasil. Berarti di sini udah bisa melakukan register dan login. Karena dia berhasil, responnya sesuai harapan. Nah, setelah kita login, nanti biasanya ada logout. Logout sendiri, ini wajib mengirim token. Kalau dia nggak ngirim token, sebentar, saya belum menambahkan routingnya. Kita menambahkan routing untuk logout. Nah, logout di sini kita akan menghapus token dari user tersebut. Kita coba dulu versi errornya ya, tanpa ngirim authorization. Kita hit. Oh, di sini errornya dia tokennya 0 karena harusnya kan kebaca dulu nih usernya. Defaultnya ini usernya ada dulu karena dia belum ngirim token, jadi nggak dianggap ada. Saya coba cek dulu di sini dimasukin ke dalam sanctum harusnya. Di sini ada samplingnya juga kalau mau ngikutin. Terakhir delete. Delete belum ada ya. Saya coba tambahin aja di routing ini, tambahin middleware. Jadi dia dipaksa harus ngirim token supaya nggak ada error seperti ini. Kita coba akses lagi. Nah, errornya unauthenticated. Kalau kita kirim tokennya, kita coba kirim token. Yang ini kita copy paste token yang tadi login. Lalu kita masukin ke dalam headernya. Lalu kopas untuk tokennya. Kita coba hit. Nah, di sini berhasil logout. Harusnya ketika dia berhasil logout, ketika tadi dipakai lagi di user sini, dia udah nggak aktif lagi. Karena dia udah di-delete tokennya. Nah, ini perihal
untuk login, logout, login, register dan logout. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak dari teman-teman? Teman-teman ada yang tanya dulu perihal API ini? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya untuk materinya. Nah, setelah itu di sini teman-teman ada detail untuk nyobanya sama kayak tadi di Postman, untuk responnya juga, untuk key value-nya, responnya juga sama tadi udah dipraktekin. Nah, lalu di sini kita akan membuat sampling SAPI-nya ya. Nah, harusnya sebelumnya kita udah membuat model, belum ada model buku. Kita bisa membuat untuk CRUD API-nya ya. Kalau kemarin kan CRUD-nya di dalam halaman web, sekarang API-nya yang kita buat. Di sini kita menjalankan PHP artisan make model book spasi dash m untuk menjalankan migration-nya. Kita langsung jalankan aja. Di sini buka lagi terminalnya, open in terminal. Kalau udah tinggal enter. Nah, setelah berhasil dibuat, di sini muncul. Baru di dalam migration juga kita cek migration books. Nah, ini kita akan menambahkan beberapa istilahnya kolom. Ada user ID, name, harga, stok, image. Kita tinggal simpan aja di sini. Di sini kita akan ngirim user ID yang login. Lalu di sini ada keterangannya. User ID untuk menyimpan ID user, melakukan tambah book, namanya untuk menyimpan nama, harga, terus stok sama image untuk menyimpan file yang diupload. Lalu seperti biasa kita menambahkan p-label ke dalam model book tersebut. Di dalam model kita tambahkan book ini protected p-labelnya ya. Nanti kita relasi ke dalam user. Setelah itu kita menjalankan migrate karena kita udah membuat migration-nya, lalu bisa menjalankan PHP artisan migrate. Nah, kalau berhasil di sini statusnya done. Lalu di sini menambahkan assessment untuk manipulasi data gambarnya. Langsung seperti ini. Kita menyimpannya dalam storage, dalam books, terus nama kolomnya, image. Lalu jangan lupa diimport untuk atributnya, karena di sini bukan atribut. Nah, setelah itu nanti kita akan menyimpan ke dalam storage. Contohnya seperti ini ya, domain, storage, books, terus nama filenya apa. Nah, di sini kita akan menggunakan resource ya, yang biasanya itu langsung di controller manggil modelnya. Sekarang nanti responnya di dalam resource. Contohnya di sini book resource. Ini nanti akan membuat di dalam HTTP resource books resource. Nah, kalau kita lihat ada di HTTP resource book resource. Nah, di sini nanti responnya array. Kalau kita buka lagi, nah di sini ada penjelasannya ya. Sebenarnya secara bawaan API resource yang telah digenerate sudah bisa langsung digunakan, tapi karena kita menyesuaikan format JSON yang kita inginkan, maka kita perlu melakukan sedikit modifikasi dalam file tersebut. Nah, lalu kita buka book resource-nya. Nah, kita akan ngirim status, message, sama datanya. Jadi kita bisa sesuaikan statusnya misalnya kayak tadi 200 atau error 419 atau 422. Message-nya apa? Itu bisa disesuaikan, bisa kita kirim. Di sini kita define dulu property-nya, public status, message sama resource.
Nah, di sini kita simpan paling atas. Lalu kita construct juga di sini supaya kita di load. Ini pertama kali dipanggil di construct-nya. Nah, setelah itu kita di dalam array-nya ini kita masukkan return-nya sukses, message sama data. Nah, ini untuk return-nya. Nah, jadi di sini tuh di status dia akan manggil statusnya, di message nanti ngirim message yang dikirim, resource-nya pun ngirim data yang dikirim di controller. Setelah itu kita akan langsung ngirim dari controllernya ya. Kita buat juga book controller di dalam API-nya. Kita jalankan php artisan make controller API / book controller kurang R controller. Nah, kalau berhasil kita akan buka di dalam controller API book controller. Ini masih kosong ya seperti biasa. Lalu kita akan menambahkan beberapa model untuk book tadi. Lalu kita akan panggil juga, import juga untuk book resource-nya. Kita akan coba panggil buat index dulu. Nah, setelah ini kita seperti biasa menggunakan paginet. Lalu jangan lupa di use untuk bukunya. Lalu use juga untuk book resource-nya. Nah, di sini kita ngirim 3 parameter. Ini sesuai dengan yang ada di book resource. Ada status, message, terus resource-nya. Di sini kita akan ngirim statusnya misalnya true, terus message-nya list data book, lalu di sini datanya, data dikirim apa? Paginetnya. Kalau tadi kan kita membuat menggunakan return, respond, lalu JSON. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak kita membuat seperti ini. Kita bisa menggunakan return respond JSON atau menggunakan retrieve book resource statusnya, lalu ini message-nya, ini datanya. Kita coba langsung daftarin untuk ini ke dalam routingnya. Di dalam routingnya kita tambahin dulu. Nah, di sini kita buat untuk route middleware-nya. Ini harusnya dibuat grup aja, grup function. Nah, di dalam sini baru kita akan membuat route API resource ya, supaya dia kayak bikin resource-nya di web. Tinggal ininya disesuaikan. Misalnya kayak tadi kita membuat book controller. Kita tinggal use di atas untuk booknya. Di sini books. Nah, kalau kita mau coba untuk responnya seperti apa, kita bisa akses di dalam istilahnya apa, postman-nya. Di sini udah ada sampling get API books gitu. Kita coba dulu tanpa ngirim token. Seperti biasa errornya 401. Kita coba akses dulu, login untuk dapetin token. Nah, setelah dapat token, kita akan copy paste ke dalam header authorization-nya karena tadi dibungkus sama middleware. Oke, setelah ini dikopas, kita tinggal kirim send. Nah, responnya seperti ini. Suksesnya true, message-nya list data book, datanya ini data pagination. Kalau kita perhatiin lagi, misalnya sih kita coba nih, yang tadinya menggunakan resource, kita menggunakan JSON. Coba akses. Sebenarnya dia responnya sama, sukses, message, datanya apa gitu. Cuman ini kan tergantung nanti masing-masing developer
stylingnya ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini juga bisa juga gitu. Jadi ada beberapa opsional. Lalu setelah index kita akan membuat create dan update. Nah, di sini untuk store, show, update, dan destroy. Nah, untuk book di sini, untuk store-nya, seperti biasa, dia udah pasti ada validasi dari nama, harga, stok. Lalu di sini kalau error munculnya 422. Nah, di sini untuk upload image-nya menyimpan ke dalam public books ya. Nah, sebenarnya untuk image ini default-nya bisa di hashname supaya dia generate. Lalu untuk user ID-nya kita akses sesuai dengan yang login atau yang ngirim token. Request user ID-nya diambil. Lalu kita ngirim nama, harga, stok, sama hashname. Nah, misalnya nih kalaupun pengen dibuat array data, misalnya di sini data request all. Lalu di sini data image-nya dibuat hashname. Lalu data user ID-nya harusnya panggil dari sini. Nah, setelah itu ini kita bisa ganti langsung data. Nanti kita coba debug dulu ya, data ini sesuai nggak isinya. Jadi sebelum kita menyimpan, kita cek dulu apakah data ini kirim sesuai atau enggak. Nah, kita coba untuk hit endpoint-nya. Di sini saya udah nyediain book store-nya. Jadi teman-teman bisa akses API langsung slash-nya books, metodenya post. Kita gunain untuk tokennya yang tadi ya, yang setelah login. Nah, setelah kita coba hit booknya, nah di sini ada error. Kita lupa istilahnya nge-use atau ngimport validatornya. Kita coba copy paste aja dari out untuk validatornya. Kita paste ke sini. Coba kita cek lagi selain validator apalagi yang dibutuhin. Model ada, ini ada. Oke. Udah oke, kita coba hit lagi. Nah, di sini image belum saya upload ulang. Sebentar. Untuk image-nya coba tes. Ini apa nih errornya? KB is local file system. Kok nggak ke ini? Oh, bisa nih. Kita coba preview. Nah, di sini ada hasil debug name, harga, stok, image, user ID-nya berapa. Berarti data ini akan kita simpan ke dalam table. Berarti ini udah sesuai, tinggal kita komen aja. Nah, ini akan nge-create datanya. Kalau berhasil, statusnya true, data berhasil ditambahkan, dan ini respon bukunya. Kita coba jalankan, kita simpan. Nah, di sini responnya tuh biasanya data berhasil ditambahkan. Ini datanya. Nah, kalau kita mau akses, kita coba cek di data book di awal. Nah, ini kan tadinya masih kosong nih datanya nih. Kita coba send. Nah, sekarang udah ada, muncul satu data. Nah, selain itu tadi kita bisa ngelihat detail atau show. Di sini kita membuat show book find ID, returnnya detail data buku. Untuk show itu di sini tinggal menjalankan, kita coba copy paste, duplikat, gambar ini agak lumayan delay. Nanti tinggal URL-nya
ditambahkan satu ID-nya ya di ujungnya. Coba kita get dulu, duplikat. Nah, untuk ini kita namanya book detail. Kita akses ID-nya 1. Kita coba hit. Nah, di sini belum mengirim token ya, saya lupa. Berarti di akses loginnya kita copy paste untuk mendapatkan detail bukunya. Di header tambahkan tokennya. Hit lagi. Nah, di sini berhasil ya, detail data bukunya ada untuk datanya. Nah, selain itu kita ada untuk delete buku. Sama juga delete buku juga wajib mengirimkan token ya, karena nggak boleh sembarangan orang yang ngedelete gitu. Lalu kita coba ambil lagi tokennya, kita simpan ke dalam sini. Nah, di sini ada errornya storage-nya not found karena lupa untuk update import storage-nya. Use untuk storage itu adanya di Pachade store biasanya auto import. Oh, nggak ada ya storage. Bentar, untuk storage-nya itu coba saya cek dulu di sini. Yang cepat storage-nya itu Illuminate support Pachade storage. Nah, di sini terkadang kalau saat kita ngedelete buku, kita perlu kayak seperti tadi ngedelete juga istilahnya filenya supaya nggak numpuk di dalam storage. Kita coba lagi untuk delete-nya. Nah, di sini data berhasil dihapus. Artinya kalau kita cek lagi di dalam booknya, harusnya dia udah nggak ada karena udah dihapus. Nih, datanya udah kosong lagi. Oke, kayaknya untuk materi API-nya udah cukup sampai sini. Seperti biasa, di akhir akan ada tugas untuk bikin API CRUD, mau itu produk atau sesuai dengan yang udah dibuat juga nggak apa-apa. Tadi kan teman-teman udah ngebuat di webnya ya, ada book atau ada user, itu boleh dibuat aja REST API-nya gitu. Nanti seperti biasa tugasnya diupload ke dalam Google Form. Jangan lupa untuk teman-teman mengisi post testnya ya, post test sama tadi untuk masukannya di link Google Drive, link sheet-nya. Oke teman-teman, sampai saat ini ada yang tanya dulu teman-teman atau masih bingung? Oh ini low network bandwidth. Atau masih pusing untuk API ini? Atau udah terbiasa? Izin nanya mas. Ya silakan mas. Saya sempat ini di API ini kan saya sempat pusing juga walau jauh sebelum ikutin pelatihan ini saya sempat ngulik API di segi bahasa pemrograman manapun. Sebenarnya yang saya pusingin ini kan saya sendiri sudah menaruh di code-nya tuh di status code, dan saya sendiri sudah testing beberapa kali dan saya pernah menemu satu kasus di mana saya testing memvalidasi tapi status code-nya tidak muncul di Postman. Saya pun ganti platform yang lain, ganti platform yang lain selain Postman pun sama, tetap status code yang saya sudah lampirkan di code tersebut tidak muncul. Nah, mungkin dari Mas sendiri apakah bisa punya pengalaman
hal serupa dan bisa tahu cara atasinya gimana atau bagaimana Pak? Sejauh ini sih jujur aja, ketika ngetes itu kan udah pasti kayak tadi tuh nentuin status responnya ya, dia apakah 200 400. Saya belum pernah nemu case yang agak aneh gitu. Misalnya nih di kontrolnya udah buat statusnya 500 tapi kok nggak muncul gitu. Itu emang agak aneh sih. Maksud tuh di luar apa ya, nggak di luar harapan gitu. Harapannya responnya apa kok tiba-tiba nggak muncul. Saya jujur belum pernah untuk nemu case seperti itu. Itu kalau boleh tahu pakai bahasa apa Mas dibuatnya? Dulu itu coordinator PHP kan, terus nyoba di JavaScript juga, di Next.js atau apa namanya atau Express. Terus sempat ngulik Golang juga, sama ya tiga bahasa pemrograman itu aja yang saya Tapi coba. itu maksudnya tiga semua bahasanya ada case gitu juga, ada case error nggak muncul statusnya gitu? Iya, 3 bahasa pemrograman. Kadang itu apa namanya ngulik di hari pertama kan jalan satu skor sesuai dengan implementasi kodenya dan testingnya. Nah, kadang di hari pertama dan di jam pertama testing udah jadi, testing kedua lagi nggak bisa, testing ketiganya malah sudah terlampir satu squadnya tapi tidak muncul di Postman atau di platform manapun. Agak aneh sih. Kalau di Laravel sendiri pernah nggak kayak gitu? Kenapa? Kalau di Laravel sendiri pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah. Oh, pernah juga ya. Laravel berapa Mas? Laravel 10 saya belajar kemarin. Maksudnya itu ada error nggak muncul juga status kodenya gitu? Iya. Nah, mungkin Mas pernah dengar platform pembelajarannya itu yang Flutter itu, Code with Bahari itu kan? Saya sempat tanya juga di situ ya, sama aja waktu implementasi ke backend Laravel ke Flutter itu pasti saya tanya sama Mas Bahri pun kebingungan dan tidak pernah mendapatkan case yang sama. Iya, maksudnya nggak aneh juga sih, maksudnya apalagi tadi tiba-tiba hari pertama lancar, hari selanjutnya nggak sesuai gitu. Harusnya kodenya kan kalau kita menitahin status kodenya 200 ya 200, tapi kalau nggak ada berarti bisa jadi goib itu kemana ya kodenya. Agak bingung juga nge-trackingnya. Ya itu aja sih Mas yang saya bingung, bahkan sampai sekarang pun saya bingung. Mungkin kalau di Laravel sendiri kalau ada case gitu mungkin boleh tag saya atau info di grup biar saya coba tahu juga gitu kode yang dibuat seperti apa, terus saya coba tes juga. Kadang jujur aja ya, saya kadang kalaupun ngetes di satu PC misalnya, oh ini nggak jalan, coba nih teman saya akses juga bisa nggak, atau akses ke hosting dulu atau ke server dulu. Dua device itu sama-sama nggak bisa nggak? Bisa jadi yang satunya nggak bisa, yang di sana bisa gitu. Itu sering banget kayak gitu. Oh ternyata emang laptopnya yang agak problem gitu. Atau nge-chase atau apa, itu mungkin juga sih sebenarnya. Makanya kalau saya pribadi ketika ada yang nggak masuk akal, coba di tools lain atau di teman nih. Oh coba dong tolong diakses, bisa nggak? Oh di sana bisa misalnya. Sudah Mas, terjadi Mas. Dua-duanya nggak bisa? Iya. Berarti agak aneh sih kalau dua-duanya nggak bisa. Kadang sempat mungkin yang satu ini lebih agak mendingan sih. Kalau itu kan bisa ke tracing kayak saya nyantumin status code yang valid yang kayak 200 oke. Terus pas testing di case 200 itu, case status code 200 itu yang muncul 404 tapi di database muncul. Nah, itu kan masih bisa ke tracing kan? Iya. Masih ke tracing kan. Nah, yang pertama tadi itu yang sampai sekarang pun saya bingung, walaupun pakai 3 bahasa pun di API
tetap di Postman atau di tools manapun nggak muncul Nggak muncul. labelnya aja. Oke, paling nanti kalaupun ada case gitu Mas boleh coba di info atau supaya saya penasaran juga pengen nyoba gitu apakah sama-sama ngeblank juga atau nggak ada statusnya. Ya insya Allah. Siap, Mungkin lebih testing ke di luar uji kom ya supaya bisa ngulik. Aman. Mas. Yang lain ada pertanyaan teman-teman? Atau ada pengalaman unik juga menggunakan API yang sekiranya bisa di-share atau apa nih yang pernah dialamin? Kayak tadi kan Masnya ada problem responnya nggak sesuai gitu. Atau teman-teman lain ada cerita juga supaya buat jadi pembelajaran? Nah, di Laravel sendiri sebisa mungkin selain kita buat API, kita pun bisa mengakses istilahnya API dari luar. Itu biasanya menggunakan HTTP client. Jadi kita nggak hanya ngebuat, kita bisa nge-get juga data dari luar. Nah, di sini pun sama, metodenya ada get, ada post. Di sini lebih lengkap banget, bisa ngirim with parameter atau with headernya juga bisa dikirim juga. Ini nanti sangat berguna banget. Saya pun ada case menarik perihal API atau HTTP client ini. Jadi saya pernah ada sebuah project yang saya cuman untuk istilahnya penengahnya doang atau middleware-nya doang. Dia klien pengen dari data dia pengen upload file ke sistemnya mandiri untuk history transfer. Jadi yang biasanya itu kliennya ada satu orang admin untuk input transfer di MCN Mandiri, sekarang nge-bypass dari sistemnya dia langsung ke Mandiri melalui saya buat middleware atau penengahnya gitu. Nah itu pun sangat berguna gitu. Ketika saya berhasil ngupload, responnya saya kirim lagi ke sistemnya bahwa ini berhasil gitu. Itu untuk komunikasinya. Makanya teman-teman dilihat juga di sini banyak banget kalaupun responnya misalnya oke, dia 200 atau 201 atau bisa 202. Kalaupun error biasanya diawali dengan 400 sama sampai 500. Mas Syarijal. Ya. Izin bertanya Mas. Silakan Mas. Untuk uji kompetensi nanti hal-hal apa aja yang perlu kita konsenin atau kita fokusin selain yang tadi dari kemarin Mas ajarin seperti CRUD, terus seperti validasi form, lalu hari ini API. Ada gak sih hal yang kisi-kisi atau tips dari Mas sendiri untuk menghadapi asesor agar semuanya smooth presentasinya dan uji sistemnya juga lancar? Apa sih yang perlu kita konsenin gitu? Terima kasih Mas. Kalau saran dari saya sebisa mungkin penjelasan kita tuh detail. Jadi user tuh untuk nanyanya lebih sedikit gitu. Beda kalau kita jelasin terlalu cepat gitu. Misalnya kita jelasin langsung, oh ini gini-gini udah gitu. Waktunya kan tadi estimasi biasanya 30 menit ya. Nah, mungkin kita jelasin lebih detail fitur per fitur. Misalnya nih dari fitur saya membuat sistem untuk manajemen tadi perpustakaan. Kita jelasin tuh dari usernya, validasinya kita menggunakan apa, kalau kita error misalnya seperti apa. Lalu tidak lupa misalnya ada fitur role permission juga. Nah itu kelebihan itu kita tunjukin aja. Nah, semakin detail atau penjelasannya, semakin user atau itu bingung mau nanya apa. Beda kalau kita ngejelasinnya terlalu cepat atau simple gitu, dia pasti banyak pertanyaan. Nah bagusnya sih itu kalau dari saran saya, pertama kuasain dulu istilahnya project yang akan kita solve,
lalu jelasin satu persatu fiturnya apa aja, terus kelebihannya apa. Nah, kalau kita udah detail ya user pun atau assessment dia nggak terlalu bakal banyak nanya sih harusnya. Makanya semakin bagus portofolionya atau yang kesau semakin bagus juga nanti penilaiannya. Berarti nanti pas uji kompetensi atau nanti assessment, aplikasi atau project yang pernah kita bikin boleh di-show juga ke asesor. Iya, boleh. Justru itu nunjukin yang terbaiknya mana nih, portofolio yang terbaik. Nanti kan dia bisa ngecek tuh. Iya. Nanya. Tapi sebisa mungkin nggak jauh dari ini ya, pelatihan ini. Misalnya nih sekarang pelatihannya pakai Laravel, tiba-tiba nge-show pakai Golang gitu. Kan nanti bingung Pak asesornya, dia setahunnya pelatihannya Laravel tiba-tiba pakainya Golang. Iya. Itu dia kadang kan khawatirnya kalau dilihat dari silabus web developer ini kan ada scoop khusus ya Mas ya. Takutnya melenceng dari scoop itu, entah itu terlalu besar atau terlalu kecil. Makanya tadi saya sengaja nanya buat ke Mas biar ada kapasitas buat nentuin kapasitas saya sendiri gitu. Iya. Paling gitu Mas. Harusnya kayak tadi udah cukup sih, kayak yang Mas Erpan di awal itu udah bagus banget untuk nge-show, udah ngejelasin juga detail per fitur-fiturnya gitu. Tinggal ya nanti dia nanya, ya bisa aja nanya, oh nih kalau buat ini gimana misalnya secara codingannya, bisa aja. Cuman itu pun kan tergantung usernya, dia nanya apa. Yang penting nggak jauh dari seputar materi juga. Plus yang di silabus Mas itu kan ada bab keamanan ya Mas ya, security gitu ya. Itu bagaimana Mas? Ya di Laravel sendiri kan cukup dari login? Misalnya untuk keamanannya yang kemarin kita sampaikan di pertemuan pertama itu bisa jadi misalnya kita sebagai developer lupa untuk debugnya. Misalnya debugnya kan di Laravel INP-nya kan ada debugnya tuh ada true atau false gitu. Nah itu pun salah satu keamanan. Kalau kita debugnya dibuat true, ketika ada error, user tahu tuh errornya apa. Secara keamanan itu kurang bagus. Oke. Nah itu cara gimana caranya kita menjaga sebisa mungkin aplikasi kita, Laravel kita tuh minimal aman lah. Pertama dari validasi, misalnya kalaupun validasinya gambar, yaudah gambar aja, jangan sampai dia ngupload PHP misalnya. Itu penting juga. Oke. Lalu untuk yang API itu khusus untuk kayak migrasi aplikasi aja kan ya, yang tadi Mas jelasin tadi. Itu salah satu contohnya sih sebenarnya. Artinya untuk artinya kan kalau untuk case kita atau saya sendiri untuk penggunaan API ini kan hanya opsional saja untuk uji kom nanti ya. Iya betul. Tapi buat nanti penjelasan nggak apa-apa. Selain itu kita misalnya jelasin juga bahwa kita udah terbiasa juga bikin API untuk komunikasi dengan front end misalnya. Itu lebih membantu juga. Iya. Oke Mas, terima kasih Mas. Siap, sama-sama Mas. Oke teman-teman, semoga nanti teman-teman dilancarkan dalam proses asesmennya. Semoga harapannya lulus semua, dapat sertifikasi BNSP-nya. Optimis aja, teman-teman pasti bisa melewatinya. Kalau semakin kita gugup, semakin kita ngeblank, itu bahaya nanti. Yang penting persiapannya, belajar komunikasinya, nanti menyampaikan materinya sebisa mungkin maksimal mungkin gitu. Jangan sampai nanti nggak dimanfaatkan dengan baik gitu kesempatan ini. Dari yang lain ada yang tanya lagi? Dari Bu Stepa atau Mas Al Rashid? Sepertinya saya akan pelajari perlahan-lahan ya Mas. Oke. Tapi Mas izin aja Mas. Ya silakan. Cek halo. Ya masuk Mas. Halo Mas. Ya masuk Mas.
suara masnya nggak kedengaran tapi dari gerak bibirnya ini sih. Oh, jelas Eh, belum? untuk post testnya ini terakhir kali di maksimal itu ngerjainnya sampai kapan ya mas? Sorry, ini suara mas nggak keluar sih mas di Zoom. Oke. Sekarang jelas nggak suaranya? Masuk nggak suaranya, Mas? Apa masih ke mute? Udah masuk. Oh, oke. Untuk prosesnya itu sebisa mungkin paling telat sama kayak tugas ketiga dia sebelum dilaksanakannya uji kom. Misalnya tadi uji komnya hari Senin, berarti sebelum hari Senin udah dikumpulin gitu. Untuk yang web developer sendiri ini uji komnya Selasa kan ya? Iya, kalau nggak Senin Selasa. Saya lupa lagi tadi Senin apa Selasa di infonya. Awal-awal sih di infonya hari Selasa ya. Oh, Selasa. Oh, ya berarti paling telat Senin malam berarti sebelum uji komnya dimulai. Uji komnya tuh dari pagi ya? Gimana, Mas? Uji komnya tuh dimulai dari pagi. Kalau detailnya sih kurang tahu sih, itu udah ada jadwalnya belum? Jam berapanya? Kalau dari saya sih belum ada info jamnya sih, baru hari Selasa doang tuh. Biasanya nanti dikasih info dulu kan untuk persiapan pengisian data kan. Setelah itu kalaupun misalnya udah itu langsung dikasih data jam berapa bagian uji komnya. Oke, sip. Terima kasih ya mas. Siap, sama-sama, Mas. Kalau untuk saya Mas Rizal kayaknya saya akan perlu belajar lagi. Paling nanti saya lihat YouTube lagi sama lihat hasil record pada setiap sesi. Oke, siap Mas Arasyid. Semoga dilancarkan untuk belajarnya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin itu aja untuk pertemuan malam hari ini. Makasih. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Permisi mas, mungkin sedikit curhat ya, dan bisa agak lama ini pembahasannya. Tapi saya mau mau menanyakan di luar konteks. Nah, saya kan bukan saya juga sih, programmer ini kan pekerjaannya tetap terus belajar nih mas. Nah, saya sempat dan sampai sekarang pun masih terjebak di tutorial hell. Jadi masih terjebak di dalam tutorial video dan masih belum bisa menangkap apapun itu. Bahkan mempelajari Laravel Bridge aja mungkin butuh bantuan seperti ChatGPT atau apa sama. Nah, mungkin Mas sendiri punya tips atau trik buat pelan-pelan keluar dari tutorial hell ini atau bergantung pada tutorial. Selain ini ya, selain belajar struktur data dan algoritma ya, pasti itu jadi kewajibannya para programmer atau para developer harus menguasai itu. Tapi selebihnya lebih teknisnya kayak seperti data penyusunan ERD database, terus logiknya. Nah, itu bagaimana tipsnya atau triknya buat Mas gitu? Iya. Kalau tadi Masnya bilang di awal programmer tuh bakal belajar terus ya. Kalau saya pribadi jujur aja, saya punya target nggak selama jadi programmer gitu. Kita harus naik kelas. Yang tadinya kita programmer, kita naik misalnya jadi PM atau kita jadi punya bisnis. Jadi harapannya kita jangan selamanya jadi programmer gitu. Mau sampai kapan kita ngoding terus? Nah itu pertama kali saya punya target untuk berhenti ngoding. Tapi kita punya step selanjutnya jadi ngapain gitu di atasnya programmer. Nah, untuk tipsnya supaya kita nggak jadi tutorial hell, saya dulu pun sama awalnya kalau nggak lihat tutorial nggak bisa berkembang gitu. Nah, akhirnya saya coba, cara belajar lain nih selain tutorial di video, saya coba dari tulisan. Nah, bisa jadi tulisan tuh bisa lebih cepat, tinggal copy paste-nya, pemahamannya juga lebih gampang gitu. Saya suka bikin beberapa catatan atau link referensi gitu. Kalau misalnya bikin login menggunakan Google, linknya di sini. Jadi ketika butuh nanti bisa dipanggil lagi. Walaupun ya sebenarnya kita sendiri bayangin aja udah ribuan kode yang kita buat, nggak mungkin kita hatam semuanya.
kita udah pasti ngebuka lagi. Makanya sebisa mungkin kalaupun teman-teman ini, saya setiap belajar saya selalu bikin lagi istilahnya tulisannya, itu untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari. Tampil nggak untuk GitHub-nya? Coba di sini saya sebelumnya ada untuk back dev. Udah muncul belum? Belum, Mas. Oh, sebentar. Agak delay ya ininya. Low network. Sekarang udah muncul? Oh ya, udah, Mas. Nah, di sini saya bikin tulisan sendiri. Misalnya ini 3 tahun yang lalu nih. 3 tahun yang lalu saya buat belajar login menggunakan Socialite. Jadi kalaupun saya lupa, saya tinggal buka lagi caranya, tutorialnya. Contohnya nih saya lupa di bagian apa gitu, tinggal buka lagi. Jadi ini untuk kita mengulang lagi, untuk pemahamannya kalaupun kita butuh tinggal copy paste aja biar cepet gitu. Beda sama tutorial video. Kita kan bayangin aja video 30 menit. Ternyata fitur itu ada di menit 15. Kadang lupa lagi gitu di menit berapa function yang kita ambil. Kalau secara tulisan kita udah enak tuh. Oh, misalnya kita lupa di menu mana misalnya di loginnya. Kita tinggal ambil aja, memahaminya, lalu sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi poinnya sebenarnya ngoding ini nggak harus dihafal sih. Kita yang penting paham terus kita punya dokumentasinya lebih enak. Nah paling itu sih Mas, soalnya nanti lama-lama juga terbiasa sih. Misalnya nih kayak biasanya kan bikin function di Laravel sendiri udah pasti defaultnya ada index, store, itu lama-lama kalau kita sering ngoding terbiasa sih harusnya. Cuman pelan-pelan aja, nggak bisa langsung wah tanpa tutorial langsung ngoding sendiri, itu pasti bingung juga. Terus jangan lupa teman-teman aktif di komunitas. Itu untuk ngebantu ketika kita ada masalah teman-teman lain ada yang bisa bantu. Terus kalaupun kita bisa ngebantu, itu kita ada sedikit kebanggaan bahwa oh sekarang kita udah ada skill nih. Yang tadinya kita dibantu, sekarang kita ngebantu gitu. Itu penting banget. Dari sana kita dapat relasi, dapat teman. Ternyata banyak juga teman-teman yang seperjuangan gitu, yang sama-sama belajar. Ya, kita tahu semua programmer kan mulai dari nol juga. Cuman tergantung orang itu gimana proses belajarnya. Apakah biasa aja atau luar biasa, tergantung orangnya itu. Itu sih Mas yang bisa saya bantu jawab. Jadi ya tetap semangat, terus coba bergaul atau join komunitas supaya nambah wawasan juga. Oke Mas, ya. Thank you informasinya Mas ya. Siap, sama Mas. Yang lain apakah ada lagi yang lain? Untuk pertanyaannya? Mas Syarizal. Iya, masuk. Di YouTube Mas Syarizal ada nggak ya tutorial dalam buatan web ini Mas? Web apa Mas? Web yang dibuat? Kita pelajari ini. Barangkali di YouTube Mas ada tutorial prosesnya. Yang dipelajari maksudnya materi apa tuh? Tentang yang semalam apa ya? Materi yang semalam Mas. Oh yang semalam ada, jadi pertemuan 1, 2, 3 nanti ada di-upload ke sana. Untuk materi pertemuan 1, 2, 3 ini? Iya. Ya nanti ada di sana. Jadi karena tutor ini wajib untuk ngumpulin videonya atau rekamannya biar bisa tonton ulang gitu. Kalaupun ada yang bingung, teman-teman bisa aktif di grup juga ya untuk menanyakan kebingungannya atau ada problemnya.
Oke teman-teman, paling itu aja ya. Tetap semangat semuanya untuk uji komnya. Teman-teman pasti bisa untuk melewatinya karena tidak ada perjuangan yang sia-sia. Makasih banyak teman-teman yang udah join malam hari ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Harizal.